gue nih independen. Jadi kalau gue kasih kritik, objeknya gue pilih, isunya gue pilih, momentumnya gue pilih. Jadi kalau orang bilang, kalau nggak kritik pada Prabowo ya, gue tanya balik, kenapa bukan lu yang kritik gitu? Oh gue nggak mampu. Kalau gue nggak mampu, lu tunggu gue kasih tempat, jangan lu suruh-suruh gue itu. Oh jadi langkah Jokowi belusukan ke mana-mana, waktu itu Lampung, Raja apa, Ri? Raja Lampung, kemudian Raja Timur, ke NTT baru Nyor. Itu sebenarnya 100% untuk Gibran. Bukan 100%, 102%. Bagi Pak Jokowi, dia masih banyak kasus. Dan tidak mungkin orang berhenti mempersoalkan itu. Satu-satunya yang bisa membuat dia aman, kalau Gibran jadi presiden. Tagihan politik Jokowi masih akan berlangsung pada Prabowo di 2009. Itu kalau PSI lolos Parliamentary threshold. Dan kelihatannya akan dibikin nggak lolos. Maksudnya? Terlalu berbahaya kalau dia lolos. Pak Jokowi selalu udah siap sedia untuk menundukkan kepala. Buat apa? Buat dapat mahkota sebagai raja gitu. Karena gagal jadi raja Jawa kan. Atau gagal dijadikan raja oleh Bahlil gitu. Lo kan yang mau bikin Pak Jokowi raja Jawa kan Bahlil. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan hari ini gue sudah memegang sebuah buku lama, kalau nggak salah terbitan tahun 2009. Ya. 2008. 2008. Gue bacain. Nah ini buku ini dipersembahkan kepada Rahman Toleng. Ia yang berumah dalam politik. Nah makanya di sini kan gue selalu ngomong, Plato bukan berasal dari keluarga yang menerima BLT. Nah kan di buku ini bos, makanya gue bilang tadi, ada buku ini kata gue kan. Ya mulai aja dari situ masalahnya. Iya kan, jadi ini penting ini buku ini. Menurut gue ini perlu diterbitkan lagi nih Nyor, ya kan? Ya kan? Waktu Plato mulai berfilsafat, dia perlu memastikan bahwa suplai energi untuk hidupnya tidak boleh terputus. Beruntung sang filsuf berasal dari keluarga yang tidak memerlukan BLT. Karena itu filsafat politiknya juga mencerminkan kepentingan kelasnya. Negara harus tersusun dalam pembagian kerja, yaitu bahwa para pemikir hanya berurusan dengan pikirannya sendiri karena soal konsumsi dan keamanan akan diurus orang lain. Tetapi juga Marx, pemikir yang menyalip filsafat di tikungan politik abad ke-19, bisa bertahan dalam kedinginan pikirannya karena suplai energi yang ia peroleh dari sahabat kapitalisnya Engels. Ya. Jadi politik itu selalu pemikir itu selalu membutuhkan oligarki di sekitarnya. Atau gimana? Dan satu Nyor. Dan satu nih, pemikir dan pengkritik tidak perlu dan tidak harus memberikan solusi atas pikiran dan kritiknya. Ya, itu kenapa? Tadi selalu bilang, Ya, apa kena... solusinya Pak Rocky? Oh nggak perlu gua. Karena udah ada orang yang harus memikirkan pembagian tugas. Ya, di kan? sini nih menurut gua. Ya karena itu Plato datang dari keluarga kelas atas. Karena itu dia habisin waktunya buat berpikir. Marx juga sebetulnya bukan orang miskin. Tapi dia tidak punya pendapatan karena ingin fokus pada filsafat proletarianisme tuh. Jadi baik Plato maupun Marx nggak membutuhkan BLT. Kalau sekarang nggak membutuhkan MBG. Gitu. Yang butuh MBG itu adalah mereka yang berharap bahwa tubuh itu bisa menghasilkan energi. Padahal sebetulnya kata Presiden Prabowo, menurut tafsiran gue, nggak sepenuhnya tafsir juga ini. Iya, kan? Bukan tubuhnya sebetulnya, tapi investasi nutrisi itu. Cuma sering disalah tafsirkan. Bahwa MBG itu menghabiskan anggaran, bukan menghabiskan anggaran. Anggaran tersedia, tapi tiba-tiba ada Hormuz, jadi dicekek oleh dia Hormuz MBG-nya. Maka mulai gelimpangan. Tapi kelihatannya Presiden sudah menyadari itu karena tekanan dari Total Politik. Ya harus gue sebut begitu, sebab nggak ada yang lain kan yang mesti gue selain kan. Total Politik mengevaluasi berdasarkan opini publik dan Presiden menganggap bahwa harus dievaluasi MBG itu. Tetapi bukan program yang dihilangin. Perencanaannya mungkin ditata ulang, target-target strategisnya dihasilkan kembali, dan tentu anggarannya mesti diefisienkan, itu aja. Kalau yang paling baru Kepala Badan Gizi Nasional ini wajah baru ini gimana? Bukan wajah baru tapi orang lama. Orang lama dan orang yang
ini kalau Pak Prabowo itu kiai besar, ini Gusnya lah ibaratnya. Waktu Sudar Lantik. dia pertama kali nelpon gue itu. Bang, saya dilantik bang, tolong bantu. Dan itu artinya dia mau minta konsep-konsep alternatif. Jadi kita mesti bantu itu. Karena orang yang minta bantuan artinya dia tahu bahwa dia tidak mampu. Beda dengan orang yang dari awal merasa saya bisa tuh. Ini Hambalang Boys memang, tetapi kesempatan yang diberikan pada Sudar harus dia manfaatkan tuh. Dan terakhir dia bikin perjanjian bahwa tidak boleh ada seorang pun yang mengatasnamakan dia, entah teman atau keluarga, dan ikut di dalam bisnis MBG. Nah, itu janji yang janji etis yang mesti dia ucapkan secara politis. Janji etis diucapkan secara politis supaya impact-nya itu langsung terlihat nanti itu. Apa yang berbeda dari janjinya Sudaryono dengan janjinya Dadan? Kurang lebih kan janjinya relatif sama lah ya. Iya. Maksudku ini prudent, governance-nya bagus, tidak ada konflik of interest. Itu kan janji normatif yang sejak awal ini Ya semua janji. Dan dia juga harus ucapkan itu kan, Jor. Ya semua janji itu normatif, tapi Dadan nggak telepon gue. Nah, bedanya kan. Jadi orang kayak Sudar dia tahu. Makanya konsekuensinya Dadan apa? Apa? Konsekuensi yang terjadi pada Dadan apa? Di apanya? Ya kan gue bayangin. Kenapa Sudar mesti ngomong begitu kan? Jadi dia tahu pada siapa dia ikatkan janji itu tuh. Ya pada orang yang tajam, kritis. Total Putih kritis, gua kritis tuh. Dadan nggak begitu, dan Dadan juga nggak kenal. Kalau Sudar kan gua kenal dari awal masih jadi ajudan yang setiap kali ya ajak gua ngomong gitu. Jadi tetap kita tahu bahwa Dadan tidak dilindungi, tidak terlindungi karena dia tidak bikin perjanjian dengan critical mass, dengan individu-individu yang bisa tagih dia tuh. Kalau Sudar, dia ngomong ke gue, berarti dia minta gue tagih tuh. Dan itu jujurnya di situ sebetulnya tuh. Lepas dari orang mulai, wah Rocky sama Sudar gini-gini, nggak ada urusan itu sama gue tuh. Nah itu yang kemudian lu harus jawab, Nyor. Bahwa dianggap Rocky sekarang udah melempem. Kompromis. Rocky yang tadinya galak pada Jokowi, kok sekarang agak baik sama temennya, baik sama kawannya. Nggak, ini penting ya, karena orang perlu ngerti standing positionnya Rocky Gerung. Dari dulu gue bilang, gue nih independen. Jadi kalau gue kasih kritik, objeknya gue pilih, isunya gue pilih, momentumnya gue pilih. Jadi kalau orang bilang, kalau nggak kritik pada Prabowo ya, gue tanya balik, kenapa bukan lu yang kritik gitu? Oh gue nggak mampu. Kalau gue nggak mampu, lu tunggu gue kasih tempat, jangan lu suruh-suruh gue. Jadi banyak orang yang menganggap gue nggak pernah kasih kritik yang tajam. Padahal gue udah tulis surat ke presiden lah. Ajak berunding ini. Isinya? Ajak berunding. Isinya? Tapi aku kasih poin-poin lewat jalur-jalur di belakang layar dan kelihatannya presiden paham itu. Kan akhirnya presiden menguji ulang koperasi, menguji ulang MBG. Dan itu terbukti ya? Iya, terbukti. Seluruh mungkin tangan kanan presiden, tangan kiri presiden, listnya ada. Ini yang mau ditangkap pertama, ini mau ditangkap kedua, ini ditangkap ketiga. Jadi daftar itu ada, tapi momentum itu kan urusan presiden. Oke. Saya tetap kasih kritik dan nggak bisa gue bocorin kan sebetulnya kan. Tapi ada gini, Nyor, anggapan gini. Let's say lah, kita sebut Dadan dan Febri lah. Dua orang yang... Nggak kayak gini, gue terangin dulu ya apa sebetulnya yang disebut kritik tuh. Gini, kritik artinya kita mengetahui keadaan, lalu kita pilih, kita mau puji atau kita mau hina. Itu namanya kritik kan. Nah kesempatan untuk menghina itu gue beri pada Jokowi. Tetapi bukan pada Jokowi, menghina jalan pikiran pada waktu itu. Sekarang orang tagih sama dong dengan Prabowo. Apa yang gue mau hina pada Prabowo? Berarti Anda tidak netral, justru karena gue netral. Kalau gue bilang iya, itu artinya gue disuruh untuk mengkritik, gue disuruh untuk memuji itu. Itu gue nggak suka tuh, karena itu aja cuman orang bodoh yang minta tolong orang lain untuk menyelenggarakan kepentingannya itu. Jadi mengintervensi sikap lu nggak mau lah Pak Rocky. Nggak mau itu. Bahkan gue mau kritik, begitu disuruh orang, gue nggak mau. Kenapa? Nanti gue dianggap mengkritik karena dia suruh. Lalu diambil poin, gue udah suruh si Rocky buat kritik. Kan bego di orang itu tuh. Iya. Di sinilah lu sebagai manusia bebas ini. Iya.
Kenapa nggak kritik? Kenapa bukan lu? Gue nggak mampu. Kalau nggak mampu, kenapa suruh gue? Gue mau jadi anak buah lu. Kalau lu mau jadi anak buah gue, lu tunggu gue suruh lu, bukan lu suruh gue gitu. Ya, tapi ada hal prinsipil gini, Nyor. Let's say kita jalan 2 tahun lebih lah kabinet ini. Iya. Ada 2 orang yang sudah tumbang lah karena aparat penegak hukum. 1 Dadan, Kepala BGN, 2 Febri. Jampitsus. Ada Noel juga kan sebenarnya. Iya, tapi 2 ini 2 yang mengawal program prioritas presiden. 1 makan Iya, bergizi gratis. Noel tumbang bukan karena dia kuat sehingga tumbang, karena memang dia dari awal nggak kuat. Iya, tapi kan Dadan. Kalau Febri kan kuat, Dadan kuat, tapi kenapa dia tumbang? Itu soalnya kan. Nah, itu problemnya. Maksudku presiden ini selama ini memberikan apresiasi dan memberikan kredit pada 2 orang ini sebagai pengawal 2 program prioritas presiden. 1 makan bergizi gratis, 1 lagi Satgas PKH yang ingin mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia dari para pencoleng-pencoleng yang selama ini mendapatkan manfaat tapi tidak membayarkan atau tidak memberikan kredit yang baik dan sepenuhnya pada negara. Tapi 2 orang ini terbukti punya tumbang juga. Apa pertanyaan aku? Kenapa presiden nggak mengetahui bahwa ada ini? Dan apakah presiden itu gampang manipulasi oleh orang-orang sekitarnya? Kepercayaan, apalagi pada teman, itu final dan absolut. Karena itu kadang orang bilang dia nggak benar, presiden akan bilang, enggak, gue percaya tuh. Jadi itu konsekuensinya. Kan kalau gue berteman sama lu bohongin gue pun, gue percaya lu nggak lakukan itu. Tetapi kesempatan untuk mengakumulasi kondisi pada waktu itu tidak dikenali oleh presiden. Jadi kelemahan presiden adalah dia percaya, tetapi dia tidak memberi sedikit peluang untuk sekedar mencurigai itu. Oke. Begitu dia curigai, maka meledaklah kemarahannya. Ya udah ditangkap. Itu. Jadi di situ kita lihat bahwa presiden jujur bahwa orang yang paling gue percaya pun gue tangkap kok. Berarti ada orang yang problematik dong di sekitar presiden. Presiden Prabowo telepon. Iya cowok. Gue lagi di podcast. Halo. Halo. Ini masuk terus Nyor. Bentar ya. Bentar. Lu yang bilang. Iya, pokoknya. Ya, tapi Nonton dulu 1 menit nih gua. Iya, ini penting nih. Ini sambil lu coba lo kasih konteks. Iya, artinya kan artinya presiden nggak ngeh kalau ada orang-orang begitu di sekitarnya sehingga butuh waktu. Dan presiden percaya betul ya. Sepanjang itu unconditional trust itu juga di antara elit kan bukan sesuatu yang baik. Trust, ya. Jadi maksudku gini, presiden aja bisa di quote unquote ya kelabui sama orang yang dia percaya. Bagaimana kita bisa percaya sama presiden dengan terbukti presiden 2 kali at least ya terbukti orang yang sangat dia percaya, dia sangat andalkan, ternyata penipu juga. Apa masalahnya apa? Semua orang punya standar untuk percaya pada orang kan? Apakah presiden itu, loh kok jadi presiden kayaknya gampang nih, agak mudah di apa bahasa Eli ya? Dimanipulasi, dikelabui lah. Ya. Yang disebut persahabatan, dia memerlukan batas moral tuh. Batas moral dari persahabatan adalah aku percaya, oleh karena itu aku tidak mungkin mengkhianati basis kepercayaan itu dari segi si pemberi kepercayaan. Tapi belum tentu bagi lawannya yang dia percaya kan. Karena godaan itu lebih besar daripada keyakinan dia tuh. Jadi bagi dia mungkin dia tafsirkan bahwa gue dikasih kepercayaan, pasti dia nggak akan periksa gue. Kan etiknya begitu. Apalagi kalau itu menyangkut barang yang tiba-tiba ada di depan mata dia yang menggiurkan secara material. Sebaliknya, orang yang tidak dipercaya, dia justru akan jujur karena ingin menjaga relasi itu tuh.
Oh, justru orang yang nggak dipercaya punya eager atau punya keinginan untuk membuktikan lebih Iya, lebih iya, ada lebih besar. eagerness, ada intensi sebetulnya untuk mengatakan, gue tahu gue nggak dipercaya, tapi gue dapat jabatan ini, maka gue akan bikin gue dipercaya gitu. Gua akan buktikan sebaliknya. Yes. Nah dari situ Presiden Prabowo belajar sebetulnya tuh. Dia menganggap bahwa di dalam disiplin militer sekali dipercaya itu yang hukumannya tinggal soal indisipliner tuh. Padahal di dalam politik ya justru orang ingin menghindari disiplin karena ada godaan-godaan kekuasaan. Kan cuma itu keterangannya kan. Kalau militer apa kepentingannya nggak ada tuh. Tapi godaan material dalam politik lebih tinggi daripada godaan berkhianat secara dalam militer tuh. Tapi lu nggak melihat ini Pak Rocky. Pak Rocky nggak melihat bahwa Ini aku terangin itu karena orang anggap presiden pakai manajemen military efficiency itu. Ya. Dalam military efficiency span of command itu ada tuh. Tetapi orang-orang yang dipasang untuk menjaga span of command tadi, ya span of command tadi juga nggak ngerti etika militer. Dia tetap menganggap bahwa jabatan politis itu juga punya peluang untuk oportunis, dan itu yang akhirnya terbaca oleh Ada perbedaan Presiden. standar etik antara presiden dengan anak buahnya yang dia ya ada percaya standar itu. itu. Nyor. Nah karena itu dia menganggap bahwa ya udah kalau begitu pakai tentara aja. Yang seia sekata. Yang sia sekata tuh. Di sini lalu khawatir. Iya pasti itu. Apa kekhawatirannya? Sama tentara yang punya etika disiplin, etika hierarki di dalam dunia militer, begitu pindah ke dunia sipil, itu ada proposal masuk, surat masuk, segala macam, tekanan politik tuh. Jadi memang nggak bisa tentara itu dijadikan penentu pengambilan kebijakan di dalam wilayah di mana transaksi diperlukan tuh. Kalau dia dalam organisasi militer kan nggak ada transaksi tuh. Tetapi memimpin teknokrasi, birokrasi sipil pasti ada transaksi. Nah, di dalam transaksi itu tidak pernah ada ujian ketaatan, kepatuhan seperti di dalam militer. Jadi sebetulnya tentara itu memang disiapkan untuk hanya efektif di dalam sistem yang komando tuh. Di dalam model politik nggak ada komando. Jadi dia pernah diuji untuk teguh pendirian ketika perang, tetapi belum pernah diuji di dalam keadaan damai justru. Dalam keadaan damai kan orang merasa ya anything goes gitu. Kalau gua perlu, gua coba bujuk tuh. Kan nggak mungkin ada bujuk-bujukan di dalam peperangan tuh. Jadi beda habitus menyebabkan nilai etis kemiliteran itu berubah ketika masuk dalam habitat kesipilan gitu. Demikian sebaliknya orang sipil yang biasa transaksi begitu masuk di militer, di dalam sistem militer itu langsung jadi kerupuk tuh. Sama aja tuh. Jadi tidak menjamin juga Bahwa orang militer yang masuk ke dunia transaksi dan sipil itu akan punya nggak bisa tuh. Karena begitu lu masuk di situ, ethical command yang sama. ya tidak ada span of command seperti dia ketika dalam militer. tapi ini nggak bisa diartikan, wah saya udah bekerja loyal ke Pak Prabowo selama ini aja nggak dilindungi. Ya. Dan ini memberikan image yang Iya pada akhirnya begitu kan. Dan buat apa aku loyal sama presiden dan itu gitu kan kan? sign buat yang lain juga. Ya bagus juga kan sign penanda ini ditangkapnya atau tidak dilindunginya orang-orang dekat presiden oleh presiden sendiri itu menunjukkan bahwa presiden tahu bahwa tanggung jawab itu gue udah kasih ke lu. Jadi gue udah putus hubungan dengan lu ya. Kendati lu ada temen gue, kendati lu ada dalam etika yang hierarkis itu. Bukankah dalam politik itu hal yang tidak biasa, Nyor? Ya sekarang dia ngerti bahwa harus begitu. Kan kalau presiden masih ngotot, dia akan lindungi teman-teman dekat dia. Itu juga sama dengan SBY kan dalam segi tertentu. SBY nggak pernah melindungi anggota-anggota partai dia yang korup. Ketua umum Partai Demokrat aja Dia dia ditangkap. biarkan kan. Ya tapi kan ada orang-orang lain yang menangkap sign itu, yang merasa wah bahaya juga kalau saya loyal amat. Karena aku pun nggak akan dilindungi. Yang loyal banget, yang orangnya 100% aja kayak Dadan segala macam nggak dilindungi. Gitu. Yang mengawal program prioritas presiden. Karena presiden menganggap jumlah kesalahan lu itu tidak sebanding dengan caci maki yang akan gue dapat dari publik.
Kan akhirnya presiden berpikir utilitarian juga. Apalagi dalam keadaan dia dikepung oleh ambisi partai-partai yang pendukung dia kan. Jadi kita mulai lihat begini nih. Presiden setelah 2 tahun, dia paham bahwa dia mesti pilih. Dia loyal di dalam komunitas dia yang adalah orang-orang dekat, ring 1, ring 2, tradisi militer di situ. Atau dia menunjukkan bahwa 2 tahun ke depan gue nggak akan pakai lagi mereka tuh. Karena publik tegur gue lewat survei. Publik tegur gue lewat influencer tuh. Nah itu yang bagi gue konsekuensinya adalah di bulan Oktober nanti dia pasti akan singkirkan peluang diulangi kembali keadaan sebelumnya, itu orang-orang dekat yang berkhianat tuh. Jadi sangat bagus kalau presiden menganggap lebih baik orang-orang ini nggak gua kenal tapi punya kapasitas daripada gua kenal dan mereka diam-diam sebetulnya ingin jebak gue. Jadi ini sebenarnya ini sinyal yang bagus Senior untuk perbaikan ke depan. Iya, untuk second kabinet. Kan lebih baik pergi pada second kabinet. Karena kan sebelumnya kan loyalty kabinet. Iya, itu loyalitas yang bahkan individual, yang bahkan komunal. Jadi loyal. Dan lu kritik ini kepada presiden? Iya dong. Nah, sekarang aja gue lagi kasih kritikan, atau kasih anjuran, atau kasih desakan, atau kasih ancaman. Itu iya. Itu bagian pasti ngerti. Anjuran, desakan, ancaman. Tapi itu bagian dari perundingan lah ya itu ya. Ya dari mulai sekarang kita mesti sebutin itu sebagai bagian dari perundingan. Tapi Sudaryono ini jadi sinyal yang bagus nggak Nyor untuk gestur memperbaiki, gestur ingin serius, gestur ingin membuat semua lebih baik gitu. Sangat bagus. Menurut lu gimana? Karena dia muda dan dia junior di dalam soal-soal semacam ini, tetapi penuh resiko. Kenapa? Yang pertama dia orang dekat Prabowo, maka dia tahu bahwa, waduh, kalau gua gagal presiden gue itu yang bermasalah. Jadi justru ada kasus dengan Pak Dadan diganti oleh saudara yang masih muda, lepas dari isu bahwa dia hambalang boy, ini gengnya Taruna segala macam, nggak penting buat gue itu. Tetapi dia tahu bahwa dia ditempatkan di situ justru sebagai kontras terhadap yang sebelumnya tuh. Maka tanggung jawab dia itu jadi berlebih kan. Kan dia dari awal dia mesti tahu bahwa dia diminta untuk memperbaiki citra presiden. Pesannya cuma itu. Soal kapasitas dia bisa angkat staf ahli segala macam. Jadi kelihatannya itu pilihan untuk memulihkan integritas. Integritas kabinet atau integritas orang-orang presiden. Karena gini Nyor, kita tahu survei-survei terbaru yang sudah rilis ya. Baik yang diafirmasi atau tidak diafirmasi. Artinya bukan sudah rilis, yang beredar. Yang beredar, baik yang dirilis atau yang tidak dirilis, ya kan? Tapi beredar. Dua-duanya menunjukkan bahwa approval rating presiden itu drop. Iya. Ke titik yang agak nggak biasa dan kalau mengancam lah. Kalau nggak mau dibilang menakutkan ya nggak biasa. Gitu. Nggak biasa atau menakutkan. Dan salah satu sumbangsi terbesarnya adalah kepercayaan orang terhadap program prioritas presiden, yaitu makan bergizi gratis. Lo ngelihat misalnya Saiful Mujani, Komdes Merah Putih juga problem. Meskipun belum jalan ya. 51% approval rating presiden di tengah presiden yang terus menggulirkan program-program yang sebenarnya secara narasi itu populis ya. Gini ya, gue tapi drop approval rating. Ya tapi gue menurut lo kesalahannya ada di mana? Sebelum ada kesalahan gue nggak begitu percaya survei itu tuh. Karena cross tabulasinya belum diperlihatkan. Yang nggak percaya siapa? Elit kota pasti nggak percaya. Jadi ada bias juga di situ bahwa orang kota selalu menganggap bahwa kelas menengah ke atas. Iya, kelas menengah itu menganggap ya itu kan biaya yang buang-buang uang itu. Tetapi buang uang itu bagi kelas menengah beda dengan buang uang yang dianggap rezeki oleh emak-emak di kampung. Kecuali bisa diperlihatkan bahwa secara cross tabulasi 51% itu konsisten di kota dan di desa. Nah kalau ditanya misalnya lebih baik mana, kalau gua minta supaya data tentang pertanyaan itu dibandingkan
di desa dan di kota, satu. Yang kedua, di desa sendiri dibandingkan ada pertanyaan tentang MBG dan pertanyaan tentang biaya gratis pendidikan. Siapa yang atau emak-emak akan jawab apa misalnya? Kalau katanya, ibu lebih suka MBG Atau pendidikan. Ibunya bingung. Maksudnya begini, Bu. Kalau nggak dapat MBG, maka anak ibu sekolahnya gratis. Tapi kalau anak ibu ingin MBG, ya sekolahnya tidak mungkin sepenuhnya gratis gitu. Kira-kira dia pilih mana? Secara intuisi dia akan pilih makan siang bergizi gratis. Karena bagi dia ini harian. Kan kita mesti baca itu, basis itu kan. Kenapa? Ya pemilik Indonesia itu ada di situ. 9, ya mungkin 80% pemilih Indonesia mereka yang menikmati itu. Dia kan paralel dengan BLT, semua orang pro BLT itu, walaupun dianggap bahwa BLT itu rasionalitas anggarannya nggak ada alasannya gitu. pork barrel lah. Ya pork barrel segala. Tapi poinnya begini nih, kalau kita mengerti bahwa impact itu ke 2029 itu berarti pemilih rasional kita lebih tinggi daripada pemilih irasional. Maksud lu Yang konversinya bagus nih untuk elektoral nih. Konversi elektoralnya bukan maksimal. Kalau data dari Saiful Mujani ini kita pakai, itu artinya sudah beralih bahwa pemilih rasional lebih banyak dari pemilih irasional. Karena basisnya program. Karena basisnya program gitu. Kalau dulu kan masih etnis, masih afiliasi politik, sirkus, agama. Itu yang aku bilang nggak begitu. Sebab apa? Sebab faktanya pemilih Indonesia itu 70% cuman lulusan SMP yang nggak mau mikir tentang relasi antara atau trade off antara pendidikan dan MBG. Bagi dia MBG itu di depan mata tiap hari. Anaknya itu ya mungkin ya terlambat sedikit, tapi yang penting dia nggak merengek kelaparan setiap hari. Kan itu jalan pikiran alternatif. Tapi kan data itu mungkin harus diminta SMRC untuk diskusikan, dibuka datanya itu kan. Nah, ini yang terbaru nih, Nyor. Ada hal yang rame juga nih, ya kan? Ini gua nggak terlalu paham sebenarnya soal protokoler keistanaan gitu ya. Tapi kemarin sempat heboh tuh soal tempat duduknya Gibran tuh kan. Ini kok Gibran dibikin jauh apa segala macam gitu. Dibikin bersama menteri-menteri. Iya, Presiden sendiri di depan. Dan itu kan akhirnya orang berspekulasi bahwa ini benar nih. Ada ketegangan antara Solo dan Hambalang nih gitu. Nah, menurut lu ini udah kontraknya udah mau habis atau gimana nih, Nyor? Ini sinyal apa? Iya. Ya sebetulnya mau taruh dimanapun kursinya itu, kalau Gibran bermutu, orang nggak akan ambil kesimpulan itu kan. Gibran bisa duduk di belakang, tuh Gibran, gue di belakang aja deh. Kenapa ya itu biarkan Pak Presiden, biarkan saya mendengarkan ocehan di belakang menteri-menteri. Tapi Gibran nggak punya kemampuan untuk membalikkan opini itu kan. Jadi Gibran pasti ngedumel nih. Demikian juga timnya mesti kreatif, bikin Gibran percaya diri bahwa emang bedanya apa sih duduk di depan sama duduk di belakang. Yang penting kan kami masih satu paket. Nah kira-kira begitu. Gampangnya itu Gibran kurang dilatih oleh Total Politik, gue lihat nih. Bapaknya Gibran tersinggung nggak menurut? Yang paling tersinggung ya bapaknya Gibran pasti kan, karena dia berharap anaknya itu tetap jadi sorotan. Karena Presiden Jokowi kan beredar ke semua daerah demi kamera publik itu ke Gibran terus. Oh jadi langkah Jokowi belusukan ke mana-mana waktu itu Lampung, Raja Lampung, kemudian Raja Timur, ke NTT baru Nyor. Itu sebenarnya 100% untuk Gibran. Bukan 100%, 102%. Kan bagi Jokowi yang bisa. Kenapa Jokowi perlu menyelamatkan Gibran? Sebab cuma Gibran yang bisa menyelamatkan Jokowi. Ya kalau Gibran nggak jadi presiden, ya Jokowi diacak-acak lagi mulai dari ijazah palsu sampai flag mungkin di dalam tubuhnya dipersoalin kan. Kan cuman bagi Pak Jokowi dia masih banyak kasus. Dan tidak mungkin orang berhenti mempersoalkan itu. Satu-satunya yang bisa membuat dia aman kalau Gibran jadi presiden. Jadi wapres saja masih dipersoalin. Jadi hanya bila Gibran jadi presiden. Jadi pasti demi itu. Nah satu waktu mungkin ketika PSI ambang batasnya naik dan sudah signifikan secara politik,
perjanjian politik dengan calon presiden 2009 yang pasti adalah Prabowo dibikin lagi kan. Ya mungkin Pak Jokowi bilang ya udah signifikan maka kami tetap akan mendukung Pak Prabowo untuk masuk di periode kedua. Tapi kan Pak Gibran kemudian ya itu terserah Pak Prabowo. Ya sinyal semacam itu menunjukkan bahwa tagihan politik Jokowi masih akan berlangsung pada Prabowo di 2009. Itu kalau PSI lolos Parliamentary threshold dan kelihatannya akan dibikin nggak lolos. Maksudnya? Terlalu berbahaya kalau dia lolos. Karena bukan itu membantu Prabowo untuk memperkuat koalisinya. Iya, tapi bagi Prabowo secara psikologis terlalu panjang excess baggage dia kalau Gibran masih ada di 2009. Karena dia mesti menghitung opini publik juga nggak ada pada Gibran. Ya memang ada survei selama ini bahwa Pak Jokowi dielulukan di berbagai tempat, tapi Pak Jokowi bukan Gibran. Beda kualitasnya itu. Tapi kalau balik ke pertanyaan Ari tadi, Jo, dari soal sitting arrangement di peristiwa itu, buat Gibran mungkin kalau diwawancara media ya itu biasa lah kan, taklimat presiden ya, wapres harus menyesuaikan posisi. Tapi kan buat para pendukung Jokowi, buat para analis politik, ini punya makna yang berbeda gitu. Buat Rocky Gerung itu apakah hanya makna sitting arrangement biasa atau punya makna lain? Enggak, itu sitting arrangement biasa aja. Enggak ada masalah apa-apa di situ kan. Karena kalaupun ada masalah apa-apa, bahwa itu di setting, itu artinya dari awal memang settingan itu sampai 2009. Gitu aja. Tapi ya kalau begituan, ada Presiden Jokowi, kita sebut aja presiden masih sebagai penghormatan, tetap tersinggung. Kenapa? Ya dikomporin sama buzzer-buzzer Jokowi lah. Kenapa buzzer-buzzer Jokowi harus ngomporin itu, Prof? Bukannya Jokowi dan Prabowo satu ya, tubuh? Supaya Gibran dan Prabowo satu tubuh. Ya, kenapa buzzer Jokowi agak senewan? Ya buzzer Jokowi tetap menganggap bahwa sekali Presiden Jokowi menunjukkan taringnya untuk tiba di semua wilayah Indonesia, tidak boleh ada sedikit pun kecelakaan bahkan soal settingan itu. Kan itu kan mengganggu bahwa buzzer ini mesti menjelaskan nambah beban dia, lu junjungan lu itu udah disingkirkan. Maka dia akan menganggap bahwa itu sengaja dibuat oleh Presiden Prabowo, dan nggak mungkin Presiden Prabowo melakukan itu di dalam momen ketika dia justru membutuhkan kestabilitas tuh. Kesulitan ekonomi, ketidakpercayaan internasional, macam-macam tuh nggak mungkin itu desain presiden lah. Ya mungkin ada orang istana yang berinisiatif tidak sengaja, kita anggap begitu aja. Nggak sengaja. Nggak sengaja atau ya, memang sengaja untuk memang ada intensi untuk memberikan jarak antara presiden dengan wapres atau presiden dengan Presiden Jokowi. Tidak sengaja untuk mengukur keuntungan gitu, keuntungan dari ketidaksengajaan gitu. Ya sekitar presiden kan jauh semua buat mainkan itu. Siapa yang paling paten di sekitar presiden, Prof? Yang dan punya influence paling paten? Yang kenal sama gue lah. Semuanya kenal sama Doi. Iya, karena semua kan kenal sama lu pernah kesini. Iya, tapi nggak semua ingin jadi teman diskusi gue tuh. Yang lain datang sini cuma buat curhat tuh. Misu-misu juga ya, Bro. Tapi gini Pak Rocky, Nyor. Kalau kita ya Pak Rocky, saudara Ari yang Nyor. Bos kebiasaan di kampus dulu panggilnya Pak Rocky. Kalau gue Nyor, Bos. Nyor ya kan. Ya, tapi saudara kita Ari yang akan jadi caleg karena dia udah melangsingkan. 30 kilo Nyor. Iya. Buset. Ya udah bisa manjat ini nih ntar lagi nih. Kok bau durian ya? Ada yang makan durian ya? Pasti ada. Robert makan durian ya. Tapi gini, Nyor. Gimana? Kalau kita lihat ya, salah satu isu yang paling problematik itu ya, ketika orang mengatakan bahwa kan Pak Jokowi berkali-kali mengatakan 2029 Prabowo Gibran lagi, ya kan, dan udah disampaikan 2 periode gitu ya. Dan Pak Prabowo di satu sisi ya
sepertinya responnya ya udah kita kerjakan dulu sampai 2029, nanti baru kita pikirkan duduk berunding lagi Ya, gitu. normatif. Normatifnya yang kira-kira kayak Iya. gitulah tunnya kan. Tapi menurut Nyoroki, apakah ucapan normatif Pak Prabowo itu tercermin dari tindakan beliau dan orang-orang sekelilingnya? Tercermin dalam. Ya dalam tindakan, Artinya Pak Prabowo Sampai 2009. iya untuk kita bekerja sampai 2029 tanpa ada penyikiran. kosak-kosuk politik Iya, atau kita Artinya Pak Prabowo pengennya urusan elektoral nanti kita kerja dulu, tapi urus internal menginginkan terpisah. Apa gimana? Ya gue ngerti, udah gue jawab aja. Iya, jadi Pak Prabowo ngomong 2029 kita kerja dulu sampai 2029 baru habis itu duduk. Ya. Apakah omongan itu tercermin dalam tindakan dan kelakuan orang-orang sekitar Pak Prabowo gitu? Ya orang-orang sekitarnya menginginkan hal yang sebaliknya. Karena terlalu lama juga orang-orang itu harus menjawab tiap hari pertanyaan publik. Ini kenapa masih lengket dengan Gibran? Jadi bagi mereka tersiksa juga, tapi Prabowo tidak mungkin mengucapkan bahwa dia menginginkan itu. Jadi karena itu dia mesti secara diplomatis atau mungkin secara normatif mengatakan, ya memang kami pasangan sampai 2009 kan. Setelah itu duduk lagi. Ya saya itu bisa duduk lagi di kursi yang berbeda. Tapi apakah Gibran dan Jokowi nggak membantu menolong Prabowo selamat dan mungkin punya potensi besar? Makanya. Ya, Maksudku, apakah ini nggak dihitung bahwa variabel Jokowi junto Gibran itu jadi penyelamat justru kalau diberikan keleluasaan, kebebasan, ekspresi yang mungkin disukai sama iya, tapi publik. Gerindra kan punya survei internal juga untuk melihat apakah itu yang diinginkan publik. Jadi dugaan gue Gerindra punya survei internal yang akhirnya menyadari bahwa publik tidak menginginkan pasangan itu ada lagi di 2029. Bukan gue ngintip surveinya, tapi secara rasional kita mesti anggap begitu. Dengan konsekuensinya approval rating Pak Prabowo menurun terus. Iya, kan menurun terus. Ya nanti Gerindra bilang kita belum survei. Gue akan bilang kalaupun lu survei begitu hasilnya. Atau mungkin hal sebaliknya, Nyor. Bahwa ya survei approval rating Pak Prabowo drop karena Gibran dan Pak Jokowi itu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi bagian penting sehingga menyelamatkan rumah besar Prabowo ini. Ya kan belakangan. Jadi kalau kita lihat dari awal ritme atau grafik itu sebelum ada soal MBG, sebelum ada soal koperasi segala macam, sebelum semua hoax tentang MBG, hoax tentang koperasi dipamerin. Karena gue lihat tuh lebih banyak hoaxnya sebetulnya kan. Inilah ada di sana, ini ada di situ tuh, ini ya iya gue kelihatannya itu mesin yang bikin itu kan. Sebelum itu isu tentang Gibran melakukan atau disodorkan melalui fasilitas yang tidak etis tetap ada di benak publik. Dan biasanya atau seharusnya yang tidak etis itu yang mendahului isu-isu yang teknis ini. Jadi kalau isu teknis ini selesai, orang akan balik lagi persoalan. Seandainya MBG sekarang karena Hormuz dibuka, lalu Sudaryono memimpin jadi bagus, ya isunya pindah pada legitimasi Gibran di situ. Begitu legitimasi ditaruh di situ, ya orang akan persoalan kenapa ada Gibran, itu yang menyebabkan presiden tidak dipercaya tuh. Tidak dipercaya kenapa? Karena MBG enggak, MBG udah bisa. Tidak dipercaya koperasi enggak, koperasi udah bisa. Berarti kita mesti cari faktor kenapa penerimaan publik terhadap presiden masih berkurang. Ya karena Gibran. Kan awalnya begitu. Tiba-tiba naik lagi sebentar. Ya kenapa? Karena Purbaya. Begitu Purbaya menghilang, drop lagi. Jadi presiden itu dibuat grafiknya itu, volatilitasnya itu disebabkan oleh isu-isu sesaat. Tapi artinya Pak Rocky mau mengatakan bahwa presiden itu approval ratingnya dependen dong kepada aktor-aktor lain. Yeah. Bukan pada aktor, pada isu sesaat itu. Nah isu sesaat itu terkait dengan si aktor, tapi isunya dulu tuh. Dan presiden nggak punya kontrol atas isu-isu sesaat itu. Sekarang dia kenali itu, karena itu dia mulai ganti orang-orang yang menyebabkan isu sesaat itu jadi mainan publik. Misalnya? Ya soal MBG lah, soal koperasi itu. Ya kayak Ferry kan
Semua orang Ferry Juliantono ya Ferry, Menteri Koperasi itu bertanggung jawab terhadap koperasi yang ada di gunung, koperasi yang ada di kuburan tuh. Loh Ferry buat regulasi, yang ngerjain itu kan bukan Ferry, semua itu kan. Ya orang yang merasa berhak menjalankan bangunan-bangunan itu. Dan kita tahu itu aparatnya Pak Syafri lebih banyak yang sebagai pelaksana teknis itu ketimbang Menteri Koperasi. Dan Menteri Koperasi memang nggak lakukan itu. Menteri Koperasi kan ngurus regulasi. Menteri Koperasi pasti nggak ngurus, dan memang nggak boleh ngurus import apa namanya, truk, motor segala macam, itu kan bukan urusan Menteri Koperasi. Itu kan harusnya Menteri Koperasi kan, Nyor? Iya, justru karena itu, karena seharusnya Menteri Koperasi, maka orang salahkan Menteri Koperasi. Tapi ini military leadership without order dong artinya. Ya karena itu, jadi Ferry itu kena getahnya. Kan orang nggak peduli namanya koperasi, mesti ya Menteri Koperasi. Itu ordernya begitu. Sukses atau berhasil ditujukan pada Menteri Koperasi. Meskipun Menteri Koperasi tidak punya wewenang signifikan. Nggak ada urusan Menteri Koperasi, import, masukin motor segala macam itu. Nah itu yang mesti dievaluasi. Bukan sekedar dievaluasi, diterangkan ulang. Bahwa kapasitas-kapasitas tertentu memang tidak dikendalikan oleh Menteri Koperasi. Supaya fair gitu. Pak Jo misalnya bisa terangkan itu kan. Dan saya kira Pak Jo, apa nama jabatan Pak Jo tuh? Dirut Agrinas Pangan. Harus terangkan itu. Dan sudah diwawancara, saya kira udah banyak dia diwawancara tuh. Termasuk misalnya itu manajer-manajer yang mati itu karena Ferry. Itu bukan urusan Ferry, yang latih itu kan tentara. Oh soal ini apa diklat ini? Iya diklat itu kan. Tapi Nyor, hal yang mengkhawatirkan adalah apakah dengan approval rating yang menurun ini Pak Prabowo akan menjadikan atau akan memiliki preferensi terhadap darurat militer sebagai solusi di 2029? Kalau dia membuat darurat militer itu dia lakukan sejak 98. Kalau kita mau lihat watak presiden itu kan bukan gagal, intensi itu tidak terlihat tuh. Apalagi setelah dia mengalami semacam trauma 98 yang dulu kan kalau kita lihat sejarah, ada potensi Prabowo mengambil alih kekuasaan, bahkan dengan Pak Syafri gitu kan pada waktu itu. Tapi nggak terjadi itu. Dan itu kita mulai hitung bahwa tetap ada sejenis mental untuk mendeteksi bahwa kalau itu dilakukan, itu bangsa ini rusak gitu. Dan kelihatannya itu psikologi, basic psikologi dari Prabowo sebagai komandan yang punya potensi lakukan itu, tapi dia nggak lakukan. Meskipun saat ini dia punya kekuasaan absolut untuk melakukan itu. Justru saat ini dia nggak bakal lagi punya kekuasaan karena dia udah jadi tokoh sipil, dia punya partai politik. Kan waktu dia pilih membentuk partai politik, dia pindah sebetulnya dari semacam keinginan untuk terus berada dalam wilayah militer, dan itu berarti potensi untuk tadi lakukan kudeta. Kan yang bisa bikin kudeta kan cuma tentara tuh. Sekarang dia adalah pemimpin sipil tuh, dan dia udah punya reputasi internasional. Nggak mungkin dia tukar tamakan itu dengan ambisi itu. Bahwa ada orang-orang yang lakukan aja. Gue bisa pastiin presiden nggak akan ambil langkah untuk memanfaatkan kekacauan ini dengan mendekretkan keadaan darurat di bawah kondisi militer, darurat militer. Iya, darurat militer. Karena dia punya kesempatan itu pada 98. Iya, karena ini ya Nyor, yang saya lihat ya rame di medsos tuh pagar-pagar mall dibangun segala macam, dan kekhawatiran Agustus ini ya. Iya, Agustus ini akan terulang seperti Agustus yang lalu. Iya. Itu kan menyuat di mana-mana lah omongan itu, dan ini yang mengkhawatirkan, wah kalau sampailah ada kerusuhan besar ya, ya sebuah langkah darurat militer ini bukan hal yang akan terhindari juga gitu, akan sangat mungkin kita akan berujung ke situ gitu. Ya, tapi darurat militer bisa dibuat bukan oleh presiden, justru oleh mereka yang punya bukan hobi ya menganggap bahwa bisa tenangkan keadaan melalui pengkondisian itu.
Jadi kita bisa bayangkan misalnya, ya ada 2-3 orang kirim pesan pada beberapa oligarki, ya akan ada darurat militer, maka mendingan kalian pasang barikade di situ. Tapi itu juga, ya bikin barikade kan cuma buat mencegah orang nggak merusak kan. Padahal darurat militer itu adalah ngepung istana. Kalau cuma bikin kekacauan begituan, iya gampang betul. Tapi kalau tidak ada etik atau tidak ada etos dari tentara hari ini untuk mengulangi pelajaran-pelajaran yang sama di Filipina, di Amerika Latin, kan nggak ada tradisi itu di Indonesia. Ya. Apa tradisinya? Tapi apakah ini akan membuat atau menimbulkan keuntungan politik buat presiden ketika presiden memunculkan darurat militer ini? Maksudku punya kekuatan, punya absolutisme untuk menggerakkan dan menjalankan semua yang dia inginkan dengan relatif absolut. Kalau darurat militer itu dijalankan, Prof. Ya, orang yang ingin lakukan darurat militer, kalau dia posisi presiden, dia nggak akan sering pidato. Dia diam-diam aja tuh. Mengumpankan sesuatu untuk dianalisis. Tapi presiden, lu nggak lihat ini ya? Penampilan publiknya mau lucu-lucu aja tuh. Justru karena itu orang merasa, gimana lu bisa jadi diktator militer kalau penampilan lu joget-joget, omon-omon, lucu-lucuan tuh kan. Nggak kelihatan gestur itu pada Tapi soal presiden. ketakutan banyak orang soal menyambut bulan Agustus ini, seperti kata Ari, itu lu lihatnya gimana, Nyor? Karena pasar merespon agak sensitif. Dunia bisnis merespon sensitif. Nggak mungkin nggak ada reason kan? Ada teman saya, Bro, Nyor, itu pengen ngundang tamu asing. Dia tanya, lu ada denger nggak ada kerusuhan nggak di bulan Agustus ini? Kalau nggak, gue nggak jadi nih kegiatan nih. Karena itu udah jadi sebuah common sense dan ketakutan. Memori Agustus, sebuah ketakutan komunal, Nyor. Iya, Dan melihat kondisi ekonomi, approval rating seperti saat ini, wah kayaknya titik-titik menuju instability dan kerusuhan itu akan terjadi. Lu ngelihatnya Agustus ini akan seperti apa? itu kalau Bahlil nekat untuk nggak ngirim LPG ke dapur mak-mak, itu pasti terjadi itu. Cuman itu aja kan. Atau Pertamina gagal suplai harian BBM. Cuman itu aja. Kalau soal dolar, ya dolar kan gampang. Tinggal lihat berapa orang sih, paling 20 orang tuh yang main-main goncang-goncang kecil gitu. Spekulan-spekulan itu memang faktanya dolar itu melemah, tapi tiba-tiba menguat lagi kan. Berarti ada spekulan di situ tuh. Ya guyur aja, apa konsekuensinya? Ya cadangan devisa habis, ya cetak aja lagi untuk ganti tukar tambah untuk sektor real. Jadi menurut lu ketakutan massal ini itu tidak relevan menjelang Agustus ini, Nyor? Ini upaya dibuat untuk ngomporin BEM. Dan BEM merasa, ngapain kalian nuntut kita kalau kalian bisa lakukan sendiri? Kan yang namanya revolusi itu selalu dimulai, cuman ada satu ingatan, kerusuhan itu 74, mahasiswa. Di belakangnya ada tentara, demikian juga 65, di belakangnya ada tentara tuh. Nah sekarang mahasiswa tahu bahwa dia nggak mau dikendalikan tentara. Agustus 25, tentara juga? Iyalah. Agustus 25? Iya, itu menurut analis New York Times, analis Indonesianis itu. Ya belum dibuka problemnya, tetapi mahasiswa menduga itu, maka mereka merasa, waduh, kita bisa diumpankan dong. Apalagi anak-anak UI mah ada jadwalnya, gue tahu tuh jadwal demo anak UI, di mahasiswa gue semua kan. Dan mereka tahu bahwa mereka lagi dipancing untuk jadi martir. Iya, paling nggak jadi martir di atas perkelahian dua tokoh utama sekitar Prabowo. Dua tokoh utama di sekitar Prabowo. Lu jangan paksa-paksa sebut nama lagi, nggak seru. Nggak. Gue udah tahu dia nggak akan nanya. Iya. Nggak, pasti berarti bukan Jokowi versus Prabowo. Bukan. Ya, itu aja, itu kan aja. udah jelas di sekitar Prabowo. Iya. Kan? Pak Jokowi justru menginginkan tidak ada revolusi supaya dia mampu berkampanye. Terus kalau Agustus ini ada kerusuhan itu, ya Jokowi balik ke Solo lagi dong. Ditemanin oleh tembok ratapannya.
Justru Pak Jokowi ingin keluar dari tembok ratapan, karena itu nggak mungkin Pak Jokowi yang punya intensi untuk nyari gara-gara, ya rugi buat beliau gitu. Tidak menguntungkan buat beliau ya. Karena olahraganya itu kan Nyor kan. Elektoral itu. Iya, Iya. e-sport kan, elektoral sport. Ya, karena Pak Jokowi selalu udah siap sedia untuk menundukkan kepala. Buat apa? Buat dapat mahkota sebagai raja gitu. Karena gagal jadi raja Jawa kan. Atau gagal dijadikan raja oleh Bahlil gitu. Lo kan yang mau bikin Pak Jokowi raja Jawa kan Nyor, Bahlil. tapi apa intensi Pak Jokowi? Kacau banget dia orang. Kacau banget. Nah, tapi pertanyaan gua nih. My friend Bahlil. Kanda. Tapi Pak Jokowi udah presiden 2 kali. Iya. Putranya sudah jadi wapres. Artinya Siapa? secara Putranya elektoral Mas Gibran. Pangeran Timur ini. Pangeran Timur, dia Raja Timur. Artinya secara elektoral dia kan landslide. Iya. Tidak pernah kalah. Apa intensinya untuk tetap jadi raja? Ketika semua hal udah dia dapat gitu, Nyor. Ada yang belum bikin Presiden Jokowi itu aman. Soal kasus-kasus. Ya kan kasusnya bukan cuma soal ijazah, soal kasus KPPU, soal kasus KPU segala macam, soal parco kan banyak kasus kan. Jadi justru dengan kehadiran Presiden Jokowi yang makin lama makin intensif, orang ambil kesimpulan Jokowi ingin bermain politik lagi, padahal dia udah berjanji nggak mau lagi kan. Kalau dia ingin bermain politik, cuma satu tujuan aja, jadikan Gibran presiden. Kenapa mesti Gibran presiden? Hanya Gibran yang bisa melindungi kasus-kasus Jokowi. Jadi kesimpulan itu nggak bisa dibatalkan dengan asumsi yang lain, hanya itu asumsinya tuh. Atau paling nggak hipotesanya begitu. Iya, tapi Nah, gua putar-putar dikit dulu ya sebelum kesimpulannya. ya, apa namanya? Gimana, Ri? Intensitas Pak Jokowi yang meningkat itu Berlebihan bukan meningkat, berlebihan itu. Iya. Berlebihan Ya ya. karena CEO apa namanya, bukan CEO yang ngatur-ngatur itu. Apa? Ya IO. IO-nya udah ada di NTT, besok pindah ke Sumatera, besok segala macam. Artinya uangnya udah turun. Jadi sayang kalau nggak dipakai eventnya. Budi Ari temen lu terlibat nggak? Munces. Budi kan orang yang sangat tenang kan dalam menghadapi semua keadaan. Ya dia teman gue. Maka dia manggil gue Prof melulu kan. Tapi gini Nyor, ini apakah intensitas Pak Jokowi ini mengakibatkan jaraknya makin jauh ke Hambalang atau Makin jauh pasti. Karena atau bergaining ke Hambalang? nggak gini. Atau maksudnya membuat Hambalang semakin Minta bargaining tergantung gitu. sama Solo, Tembok Ratapan. Nah kita mesti anggap ada background belief-nya, ada kepercayaan awal di belakang peristiwa ini bahwa Prabowo akan mensuplai energi pada Pak Jokowi. Bahkan mereka yang menghina-hina Pak Jokowi dihalangi oleh Presiden. Hidup Jokowi segala macam. Dan itu yang justru tidak dirasakan kemajuannya oleh Pak Jokowi. Jadi supply energi dari Hambalang tidak dirasakan impact-nya di Solo. Karena itu Solo membangun pusat energi sendiri. Gitu aja, logiknya simpel itu aja. Kenapa bisa nggak sampai suplai energi? Exactly. Dan kenapa Hambalang nggak mau berbagi energi pada Solo ini? Kan nggak susah-susah amat. Iya, berbagilah. Kan presiden loh ini, unlimited power, unlimited resource, unlimited information, tapi masa sih berbagi nomicsnya nggak ada gitu. Iya, kan Ini serakah nomics juga nih Nyor, ya kan? semua mau dikuasai sendiri kan. Surat udah dikirim, tukang posnya nggak nyampein. Gini.